Bab 404 Ratu Laba-Laba. Binatang aneh tingkat Caesar. Binatang aneh digabungkan dengan level Caesar. Binatang tingkat 1 punya kekuatan yang sama dengan Celestial. Binatang aneh tingkat 9 sama kuatnya dengan Imperial Trius. Tingkat ke-10 adalah tingkat Caesar. Kekuatannya sama seperti seorang Master Valkyria. Tapi juga bukan Valkyria biasa. Ternyata, ada kehadiran yang begitu kuat di alam rahasia binatang aneh. Binatang aneh tingkat Valkyria sebenarnya tidak akan jadi ancaman bagi Devan. Tapi bagi klan Nuestra, mereka akan sangat kesulitan. Setelah klan Nuestra mendapatkan lokasi alam rahasia binatang aneh, mereka segera mengirimkan orang untuk menjarah. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja. Alhasil, mereka berani memasuki wilayah binatang aneh tingkat Caesar. Lalu semuanya hampir musnah di luar sana. Seekor binatang aneh dengan kekuatan sebesar itu mampu mengalahkan Master Imperial Trius dengan sangat mudah. Bahkan sangat sulit seorang Master Valkyria biasa untuk membunuh monster tingkat Caesar. Menurut anggota klan yang bisa kabur, binatang aneh tingkat Caesar tampaknya ada lebih dari satu. Di hutan binatang aneh, nampaknya ada sosok yang kekuatannya di atas tingkat Caesar. Hal ini justru membuat Devan tertarik. Bukan karena dia tertarik dengan kekuatan binatang aneh. Tapi dia ingin lihat seberapa kuat binatang aneh tingkat 10 atau bahkan 11. Terutama adalah untuk melihat seberapa tinggi tingkat darah Kirin di tubuhnya. Kaisar pembunuh mengatakan kalau Kirin adalah binatang mitos. Tapi dia tidak memberitahu berapa level Kirin. Sesudah menghabiskan 100.000 batu tera untuk mengaktifkan formasi teleportasi, Devan meninggalkan alam rahasia batu tera. Lalu, pergi ke alam rahasia binatang aneh bersama Ezekiel. Meninggalkan alam rahasia harus membayar harga. Bahkan termasuk keluar dari alam rahasia binatang aneh, dia tetap harus membayar harga dan harganya cukup tinggi, memerlukan inti kristal binatang aneh tingkat kelima. Selama formasi dihidupkan, energi akan dikonsumsi. Entah itu inti kristal binatang aneh atau batu tera, karena mengandung jenis energi khusus. Sebenarnya Devan cukup familiar dengan energi semacam ini. Itu adalah energi yang sama yang mengalir di tubuhnya. Energi ini sangat murni dan dapat diubah sesuka hati. Oleh karena itu, para master dapat menyerapnya dengan mudah. Artinya, Devan tidak perlu membayar harga batu tera sama sekali, ia bisa langsung menggunakan energi di tubuhnya untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Ini juga alasan kenapa dia bisa menggunakan teknik Twinny untuk meningkatkan kekuatan seorang master sesuka hati. Lah setara dengan batu tera yang besar. Setengah hari kemudian, Devan mengikuti Ezekiel ke pintu masuk alam rahasia binatang aneh. Ada banyak klan Nuestra yang menjaga pintu. Ini juga bisa dibilang sebagai semacam perlindungan bagi orang lain. Karena sekali mereka tidak sengaja masuk ke alam rahasia binatang aneh, pada dasarnya meskipun tidak mati di dalam, tapi dia akan terjebak di dalam selamanya karena tidak bisa mendapatkan cukup inti kristal binatang aneh dan tidak bisa membuka formasi teleportasi. Tuan Armot, ayo masuk, Ezekiel berkata dengan hormat kepada Devan. Devan memandangi gadis kecil yang tingginya kurang dari 1 meter, namun wajahnya tampak serius dan dewasa. Tapi hanya suaranya yang tidak banyak berubah. Kurang lebih dia punya suara yang sama ketika dia dewasa. Inilah yang disebut sebagai loli sejati. Dia memiliki tubuh bocah, tapi kedewasaan hatinya berusia lebih dari 200 tahun. Devan dengan cepat mengusir pikiran absurd itu dari benaknya dan berkata dengan tenang, "Ayo masuk." Setelah memasuki alam rahasia binatang aneh,
Yang mengejutkan Devan, klan Nuestra sudah membangun banyak bangunan di pintu masuk, menyediakan akomodasi bagi para master. Lagi pula, ada harga yang harus dibayar untuk keluar, jadi mereka akan menunggu sampai panen cukup sebelum membuka formasi teleportasi. Oleh karena itu, perlu dibangun lingkungan yang layak untuk dihuni manusia. Begitu memasuki alam rahasia binatang aneh, Devan merasakan sesuatu yang berbeda. Gravitasinya 10 kali lebih kuat. Bagi orang biasa, mustahil untuk berdiri di bawah gravitasi sebesar ini. Seseorang yang beratnya 50 kilo akan memiliki berat 500 kilo. Bahkan jika master yang lemah masuk, mereka akan terpengaruh dan kekuatan serangan mereka tidak akan sepenuhnya bisa dilepaskan. Tak heran, binatang aneh di alam rahasia ini begitu kuat. Mereka hidup di tempat dengan gravitasi 10 kali gravitasi Antares. Aneh jika mereka lemah. Ayo kita temui binatang itu. Devan tidak ingin membuang waktu dan akan berhadapan langsung dengan binatang aneh tingkat Caesar. Pimpin jalan, kata Ezekiel kepada murid klan Nuestra. Namun, tidak ada yang melakukan perintahnya. Jelas sekali, karena para murid ini sudahlah berada di alam rahasia binatang aneh. Mereka tidak tahu kalau Ezekiel sudah dilahirkan kembali dan menjadi seorang anak gadis. Kenapa kamu tidak melakukan ketua klan? Wajah Ezekiel yang seperti boneka menunjukkan sedikit kemarahan. Apa yang para petinggi lakukan? Kenapa mereka memasukkan anak kecil ke dalam sini? Dek, di sini bahaya, jangan lari-lari. Beberapa anggota klan Nuestra bahkan menggoda Ezekiel. Tiba-tiba, Ezekiel melepaskan auranya. Boom! Aura yang sangat menakutkan memenuhi udara. Semua orang, kecuali Devan, ambruk ke tanah. Ezekiel langsung menunjukkan tanda ketua klan. Ketua klan. Aku Ezekiel, pemimpin kalian, kata loli kecil ini. Mata semua orang melotot. Kenapa ketua jadi anak kecil? Jelas tidak ada yang tahu apa yang sebelumnya terjadi. Aura tadi, apa ketua sudah terlahir kembali? Selamat kepada ketua klan, selamat. Sekelompok anggota klan Nuestra sangat bersemangat. Lagi pula, apa yang ditunjukkan Ezekiel barusan adalah aura level Imperial Trius. Maka hanya ada satu kemungkinan. Pemimpin mereka sudah terlahir kembali. Mengetahui kalau gadis ini adalah pemimpin mereka, anggota klan Nuestra langsung menunjukkan jalan kepada mereka berdua. Dia jelas seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun, tapi dia memberi perintah kepada sekelompok orang dewasa untuk melakukan sesuatu. Mau dilihat bagaimanapun juga, hal ini sangat lucu. Lupakan saja, tidak usah dibahas lagi. Lama-kelamaan bisa jadi masalah. Devan sendiri tidak hanya kenal berbagai macam wanita, tapi pada dasarnya sudah mencicipi semuanya. Hanya ini saja yang belum pernah. Meski begitu, sekarang dia adalah penguasa Antares. Dia bahkan bisa mengubah aturan Antares sesuka hati. Namun dia masih belum bisa mengatasi halangan di hatinya. Memang benar separuh tubuhnya milik binatang aneh. Tapi dia bukanlah binatang sungguhan. Selama tidak berubah menjadi kirin di depan Ezekiel. Tapi kalau bertransformasi menjadi kirin, dia tidak lagi memiliki kendali diri. Di bawah arahan klan Nuestra, keduanya sampai ke kedalaman hutan binatang aneh. Devan segera merasakan dua aura yang sangat kuat. Ratu Laba-Laba, beberapa manusia yang ceroboh sudah memasuki wilayah kita. Seekor orangutan yang sangat besar berkata kepada seorang wanita yang duduk di ayunan. Tubuh bagian atas wanita itu tampak seperti tubuh manusia, tapi di bawahnya, dia seperti laba-laba dengan 8 kakinya. Wanita itu sangat cantik, dengan tubuh langsing dan montok,
rambut panjang lurus ke bawah dan ada karangan bunga di kepalanya. Jika hanya melihat bagian atas tubuhnya, mungkin akan tergoda dengan penampilannya yang cantik. Seperti seorang gadis polos yang berayun di hutan. Tapi kamu melihat seluruh tubuhnya. Mungkin akan langsung ketakutan sampai mati saat itu juga. Bersambung.